Saja kita membuka Alkitab kita dari kitab Kejadian pasal yang ke-16. Kita melanjutkan eksposisi kita tentang Abraham. Hari ini kita masuk ke dalam pasal yang ke-16 dari kitab Kejadian. Setelah minggu lalu kita membahas pasal yang ke-15. Mari kita membaca berganti-gantian ayat-ayat ini. Saya akan mulai ayat yang pertama dan saudara ayat yang kedua, bergantian seterusnya sampai ayat yang terakhir, ayat yang ke-16. Kejadian 16, saya akan mulai ayat yang pertama. Adapun Sarai, istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar, hambanya, orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram, suaminya, untuk menjadi istrinya. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, "Penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu, tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau." Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dengan dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya." Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu." Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, "Engkaulah El Roi," sebab katanya, "Bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku?" Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram, dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Mari kita berdoa sekali lagi, mohon pimpinan Tuhan. Kami bersyukur untuk hari yang baru dan bulan yang baru yang Kau sudah pimpin kami boleh memasukinya dalam anugerah dan belas kasihan Tuhan. Dan kami bersyukur juga untuk kesempatan kami boleh beribadah, dan saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Firman yang Kau telah berikan kepada kami umat-Mu, biarlah Roh-Mu yang kudus yang telah mewahyukan firman itu, juga roh kebenaran itu yang boleh memimpin kami hari ini, saat ini, memasuki kebenaran kelimpahan yang Kau sediakan bagi kami. Berkati kami semua, baik hamba-Mu yang berbicara maupun setiap kami yang mendengar. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, minggu lalu kita telah belajar bagaimana Abraham di dalam pergumulannya, dia datang kepada Tuhan dan menyatakan ketidakberdayaannya, khususnya di dalam ketidakmampuannya memiliki anak dan ketidakmampuannya mendapatkan akan tanah perjanjian
yang Tuhan telah janjikan kepada dia, tetapi dia sadar dia tidak punya kekuatan untuk merebut dan menerimanya. Dan kita membaca, merenungkan minggu lalu bagaimana di dalam ketidakberdayaan Tuhan, Abraham datang kepada Tuhan, dan Tuhan memberi kekuatan kepada Abraham dengan memberikan 2 tanda yang menegaskan perjanjiannya dengan Abraham. Dan Abraham boleh disimpulkan 2 tanda itu, melihat 2 tanda yang Tuhan kerjakan, maka ayat ke-6 mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ya. Ada bumper stiker di saat mobil yang mengatakan, God says it, I believe it, that settles it. Ya, kira-kira seperti itu ya di dalam hidup Abraham. Tuhan bicara, Allah berbicara, saya percaya, dan itulah selesai, sudah selesai. Ya, as simple as that sepertinya. Ya, tapi seperti kita tahu, bumper stiker ya tentu ya kalau ada yang bagus ada kebenarannya mengingatkan kita, tetapi seringkali terlalu simple. Ya, seringkali terlalu mereduksi akan kebenaran hidup kekristenan. Tentu memang tidak bisa ya segala sesuatu yang ditulis di dalam bumper stiker. Karena itu kita hari ini belajar bagaimana meskipun Abraham sudah percaya, dan itu sesuatu yang sangat penting, bagaimana Abraham beriman kepada Kristus, dan itu dikutip di dalam Perjanjian Baru berkali-kali, khususnya oleh Paulus, maka itu menjadi iman yang sejati, iman yang percaya kepada janji Tuhan. Abraham diberitahu akan kebesaran Tuhan, Abraham diberitahu akan janji Tuhan yang berjalan di antara potongan-potongan daging itu sendiri. Abraham tidak dipaksa untuk berjalan di antara potongan daging itu, tetapi Tuhan sendiri yang berjalan dan berjanji, kalau aku melanggar perjanjian yang telah aku buat padamu sebelumnya, dan juga pada hari itu ditegaskan lagi bahwa aku akan memberikan kepadamu keturunan menjadi seperti banyaknya bintang di langit, dan juga akan memberikan tanah yang sudah aku janjikan kepadamu. Kalau aku sampai melanggar perjanjian itu, biarlah tubuhku dipecah 2 seperti binatang di kiri dan di kanan itu. Maka Abraham percaya pada janji Tuhan, dan itulah imannya, itulah yang diperhitungkan kepada Abraham sebagai kebenaran. Tapi saudara sekalian, ketika kita masuki pasal yang ke-16, kita mengetahui bahwa iman Abraham kepada Tuhan, meskipun itu benar, meskipun itu sesuatu yang sangat penting dan fundamental, dan itu yang akan terus menopang Abraham sampai dia akhir hidupnya, dia dikenal sebagai bapa orang beriman. Tetapi kita tahu dalam perjalanan hidupnya mengikut Tuhan, beriman kepada Tuhan, maka ada banyak tantangan, banyak kesulitan, banyak pergumulan. Dan Kejadian 16 ini memberikan kepada kita satu peristiwa atau satu masa dalam hidup Abraham ketika dia mulai goncang di dalam janji yang Tuhan telah berikan kepada dia, di dalam imannya, dan dia mulai melakukan satu kesalahan. Saudara sekalian, pasal 16 dimulai dengan kalimat yang menyatakan belum selesai, belum terjadi janji Tuhan kepada Abraham itu, khususnya tentang anak yang akan menjadi seperti bintang di langit. Adapun Sarai, ayat pertama mengatakan istri Abraham itu tidak beranak. Kalimat itu dimulai dengan kalimat yang sangat simpel. Adapun now Sarai, Abraham's wife, hath borne him no children. Janji Tuhan indah, janji Tuhan kelihatan bagus, tetapi faktanya bahkan setelah 10 tahun, ini pasal 15 ke pasal 16 itu sudah 10 tahun lompat sebenarnya. Belum juga dapat anak satu pun, jangankan seperti bintang di langit. Bahkan satu anak pun belum Tuhan berikan. Dan ini menjadi satu tantangan dan kesulitan di dalam hidup Abraham. Apa yang terjadi kemudian yang tadi kita baca, bagaimana kemudian Sarai memberikan Hagar, budaknya itu menjadi istri Abraham, mempunyai anak, dan seterusnya. Ini sesuatu yang sebenarnya sangat, kalau kita membaca kitab Kejadian, maka kita tahu ini adalah paralel ya antara apa yang terjadi di sini dengan apa yang terjadi di Taman Eden, yaitu dengan Adam dan Hawa. Ada kalimat-kalimat yang sangat-sangat mirip. Ya, kalau sudah membaca ayat yang ketiga,
Kalau sudah melihat ayat yang ketiga di sini, jadi Sarai istri Abraham itu mengambil Hagar hambanya, orang Mesir itu, yakni ketika Abraham telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abraham suaminya untuk menjadi istrinya. Sudah teringat kalau membaca ayat ini, sudah teringat bagaimana Sarai mengambil Hagar, memberikannya kepada Abraham. Sudah teringat bagaimana Hawa mengambil buah itu dan memberikannya kepada Adam. Ya, sangat-sangat mirip. Dan ayat 2c mengatakan, dan Abraham mendengarkan perkataan istrinya. Seperti juga Adam mendengarkan perkataan istri. Waktu Tuhan menghukum Adam, Tuhan berkata, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan makan buah pengetahuan yang aku sudah larang itu, maka terkutuklah tanah karena engkau. Saudara sekalian, hal yang pertama yang kita boleh belajar di sini, bahwa kadang-kadang pencobaan itu datang bukan dari musuh kita, bukan dari orang yang jelas-jelas melawan kita. Pencobaan itu seringkali atau kadang-kadang mungkin ya datang dari orang yang paling dekat dengan kita. Ya, kita mengetahui dalam hidup Kristus sendiri, orang yang mencobai Kristus dan yang akhirnya menjual Kristus adalah orang yang paling dekat dengan dia sendiri. Bahkan orang yang sungguh-sungguh mengasihi Kristus adalah orang yang mencobai Kristus dengan dia tidak sadar. Pada waktu Tuhan Yesus mengatakan bahwa anak manusia akan ditangkap, anak manusia akan menderita, akan mati, dan akan bangkit pada hari yang ketiga, langsung Petrus menarik Yesus ke samping dan berkata, kiranya hal itu yang kau katakan jangan pernah terjadi, bahkan di dalam pikiranmu tidak pernah ada, dijauhkanlah hal itu daripadamu. Tuhan Yesus mengatakan, enyalah setan, enyalah iblis, karena engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia dan bukan apa yang dipikirkan Allah. Ya, kelihatan baik, kelihatan sangat mengasihi, kelihatan menjaga Tuhan Yesus supaya tidak ditangkap, tidak menderita, tidak mati, tetapi dia hanya memikirkan itu adalah godaan, itu adalah mau melawan akan tujuan Yesus datang, tujuan Bapa mengutus Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Sudah yang terjadi di dalam pasal 16 dan juga di dalam Taman Eden adalah kebalikan daripada ordo yang Tuhan pimpin berikan, yaitu tentang pria sebagai kepala daripada istrinya dan istri sebagai penolong yang sepadan. Abraham dan Adam di sini mengikuti istri untuk melawan Tuhan, sebaliknya dari apa yang Tuhan kehendaki. Tentu ada situasi-situasi di mana suami-suami harus mendengar perkataan istrinya. Nanti kalau saudara nanti membaca dalam Kejadian pasal 21, waktu kita sampai Kejadian 21, ada satu kalimat di situ, Tuhan berkata kepada Abraham, ayat yang ke-12, dengarkan perkataan istrimu Sarai, karena itu adalah yang benar, dengarkan perkataan dia. Jadi intinya adalah bukan tidak boleh dengar atau tidak mendengar, tetapi apakah yang dikatakan itu adalah kebenaran. Ada masa-masanya, kalau memang itu adalah benar, suami-suami perlu mendengarkan perkataan istrinya. Tetapi kadang-kadang suami-suami itu mengikuti perkataan istrinya bukan karena apa yang dikatakan itu benar, tetapi karena takut istri, ya, atau ingin menghindari konflik, ya, menghindari konflik. Ya. Sudah pernah dengar cerita itu? Mungkin sebagian pernah dengar cerita di sorga, ya, itu ada apa namanya, barisan dua barisan yang berbeda. Yang barisan yang pertama adalah barisan orang yang mengantri di sini adalah suami-suami yang takut istri. Gitu. Terus itu panjang sekali suami-suami. Itu panjang sekali. Ya. Lalu ada satu lagi pada pintu suami yang tidak takut istri. Ada satu orang di situ, berdiri di situ. Ya, terus orang malaikat itu tanya, wih, hebat sekali kamu. Ya, semua pria-pria takut istri. Hanya ada satu, hanya kamu yang berani. Suami tidak takut istri. Lalu ditanya malaikat, kenapa? Memang kamu kenapa berdiri di sini? Dia bilang, karena istri saya yang suruh saya berdiri di sini. Paling parah, saudara. Ya.
Saudara, tentu sebaliknya juga benar, ada terjadi bahwa ada suami-suami yang memimpin istri-istrinya itu melawan Tuhan, memimpin istrinya dalam ketidaktaatan kepada Tuhan, ya, memimpin istrinya dan keluarganya hidup di dalam dosa, melakukan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan di sini tentu istrinya, ketika istri-istri, Efesus pasal 6, 5 mengatakan, pasal 6 mengatakan, istri tunduklah kepada suamimu, bukan berarti tunduk secara absolut. Bukan berarti tunduk secara absolut. Tunduk kita secara absolut hanya kepada Tuhan. Jadi ketika suami membawa istrinya jauh daripada Tuhan, melawan kehendak Tuhan, maka istri akan seharusnya mengatakan, aku tidak mau menentang engkau, karena engkau suamiku, engkau kepala, ya, Tuhan menetapkan engkau sebagai pemimpin, tapi aku ketundukan yang paling dalam, yang paling besar adalah kepada Tuhan. Kalau engkau memimpin kami, memimpin saya untuk melawan Tuhan, maka engkau delegitimate your authority. Ya. Lagi karena Tuhan yang memerintahkan, Tuhan yang menempatkan engkau menjadi pemimpinku, menjadi kepalaku. Tapi engkau sekarang melawan Tuhan, maka engkau menghancurkan ordo itu. Dan saya tidak akan taat kepadamu meskipun aku tidak mau melawan engkau. Saudara sekalian, Tuhan menempatkan suami sebagai kepala dari istri untuk memimpin istri dan anak-anak mereka, anak-anak kita, di dalam ketaatan kepada Tuhan, di dalam kasih. Tentu di dalam ketaatan dengan kasih, bukan dengan paksa, tetapi dengan kasih, membawa mereka boleh taat, menjadi keluarga yang beribadah kepada Tuhan, menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Ini yang terjadi di sini, ya, problem yang dihadapi Abraham dan Sarai. Dan kalau kita boleh simpulkan juga apa sebenarnya, selain relasi authority yang terbalik, apa sebenarnya problem yang dihadapi Abraham dan Sarai di sini. Dengan satu kata, kalau boleh kita pakai satu kata, problem yang dihadapi adalah impatient, tidak sabar, ya, tidak sabar menanti akan janji Tuhan. Dan Tuhan yang berjanji, Dia yang akan melakukan, tetapi mereka akhirnya tidak sabar menanti akan janji Tuhan itu. Meski mereka sudah boleh dikatakan cukup sabar menanti 10 tahun. Menanti 10 tahun dari janji Tuhan yang terakhir, pasal 15, Tuhan menegaskan janjinya, mengikat perjanjian dengan Abraham, tetapi sudah 10 tahun, belum juga janjinya itu menjadi kenyataan. Nah, kita satu sisi bisa empati, mengerti, tetapi tetap adalah salah untuk mengambil jalan pintas, ya, dan tidak mengikuti, tidak menantikan jalan Tuhan, kehendak Tuhan yang Tuhan janjikan itu terjadi, tapi kemudian memikirkan dengan dirinya sendiri, dengan kekuatan diri sendiri, dengan pikiran sendiri, mengambil jalan pintas, dengan kreativitas sendiri yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan kita tahu jalan pintas itu selalu akan menghasilkan problem yang lebih besar sungguhnya di dalam hidup kita. Sudah tadi masuk mobil, ada sebagian mungkin baru sadar, lihat-lihat di tempat parkiran kita tuh ada panel, banyak panel, ya, pintu-pintu, panel apa gitu. Dari mana itu? Kita sudah tahu sekali apa yang terjadi, saudara. Karena ada CCTV. Saudara hati-hati, kita ada CCTV di mana-mana sini. Ya, ada TV. Jadi kita sudah tahu kapan terjadinya, siapa orangnya, mobilnya, plat nomornya udah tahu. Jadi ada orang Jumat malam taruh situ, bawa trailer, taruh barang-barang di situ. Ya. Jalan pintas, saudara. Sebentar lagi polisi ketok rumah dia, telepon. Ya, saya tidak tahu nanti bagaimana caranya, mungkin atau lapor polisi atau body corporate atau tidak tahu. Kelihatan enak, kelihatan gampang. Dia mungkin repot, itu banyak panelnya. Mereka ada bawa trailer, mereka pasti orang itu repot kali ya, mesti buangnya jauh atau mesti bayar dia, tidak tahu. Ya dia mungkin tahu gampang di sini kosong hari Jumat malam, ya dia datang turunin itu semua barang-barang di situ. Tapi sudah ketahuan orangnya,
Yang pasti tidak ada di sini orangnya. Iya. Sudah ketahuan orangnya, mobilnya sudah ketahuan, nomornya tinggal nanti diurus. Kelihatan gampang, jalan pintas. Itu beres, dia pikir sudah tenang-tenang beres. Tinggal tunggu telepon dia. Dari polisi atau apa begitu ya. Ambil kamu, kalau nggak ambil $4.000 atau berapa ribu dolar kamu harus bayar. Ya. Ya dia bayar, kita beresin lah. Kalau dibayar $4.000 kita beresin. Ya. Saudara sekalian, kita juga kadang-kadang kurang sabar dan di dalam mengikut Tuhan, dan kadang-kadang tergoda untuk mengambil jalan pintas. Ya. Mana janji Tuhan, janji yang baik, janji damai sejahtera, janji tentang kehidupan penuh pengharapan. Tapi kita terus ada pergumulan, kesulitan. Kita kadang-kadang tergoda untuk ambil jalan pintas. Saya teringat sekali waktu mama saya itu sudah sakit parah. Kanker, sudah stadium akhir. Ada orang, teman dari keluarga yang kasih tahu, ada orang pintar di Sukabumi. Ya. Apa salahnya? Sudah dokter sudah angkat tangan dan sebagainya. Coba saja, ada beberapa orang sembuh di sana. Coba, apa salahnya? Coba ke sana. Salahnya sangat besar. Ya, kalau mengikut ke sana. Tapi kadang-kadang kita tergoda dalam keadaan yang desperate, kita mengambil jalan pintas yang salah. Inilah yang dihadapi Abraham, saudara sekalian, tentang janji, khususnya janji Allah tentang keturunan. Kamu menjadi bangsa yang besar, keturunanmu akan seperti pasir di laut dan seperti bintang di langit. Kalau engkau dapat menghitung berapa besar jumlah bintang itu. Tetapi sampai setelah 10 tahun janji itu, belum, bahkan satu anak pun belum diterima oleh Abraham dan Sarai. Karena itu Sarai, mulai dari Sarai khususnya kita baca tadi, berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberikan aku melahirkan anak, karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Saudara, kita perlu mengerti sebelum kita menghakimi Abraham di sini, ya, kita perlu mengerti apa yang terjadi di sini. Mengapa Abraham akhirnya setuju akan perkataan akan Sarai itu? Kita perlu mengerti konteks pada budaya pada waktu itu. Yang kita perlu, ada beberapa hal. Yang pertama adalah ketika Abraham mengikuti saran atau daripada istrinya itu, Abraham itu bukan dikuasai oleh nafsu seks, bukan, saudara. Ya, dia bukan ingin hubungan seks dengan Hagar, ya, yang tidak tahu apakah cantik atau tidak. Yang pasti lebih muda, jauh lebih muda daripada Sarai. Bukan. Dia didorong oleh keinginan yang benar. Dia didorong oleh keinginan menggenapi rencana Allah. Allah sendiri sudah berjanji bahwa dia akan menjadi bangsa yang besar, keturunannya akan banyak. Allah sendiri sudah berjanji. Dan mungkin dia bisa berpikir tidak begitu jelas juga apakah melalui Sarah atau tidak. Ya. Allah sendiri sudah berjanji tentang menjadi akan banyak keturunannya. Tetap dia ingin melakukan apa yang Tuhan sudah katakan, janjikan, dia ingin menggenapinya. Tetapi persoalannya bukan itu. Persoalannya bukan motivasi Abraham, motivasinya mungkin benar, tetapi caranya yang salah. Jadi makin jelas bahwa tidak melalui budakmu, tidak melalui budak istrimu, tapi melalui istrimu, Sarai itu. Kau akan menjadi bangsa yang besar, aku akan memberkati engkau. Kadang-kadang kita juga begitu, bukan? Kadang-kadang kita mungkin motivasinya benar, tapi kita pikir sendiri dengan keadaan kesulitan, kita akhirnya mengambil langkah yang salah. Kita ingin anak-anak bertumbuh, misalnya. Kita ingin anak-anak percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tapi caranya kita paksa dia. Kita paksa dia untuk melakukan secara luarnya saja. Membaca Alkitab, berdoa, ikut sekolah minggu, tetapi kita tidak pernah berbicara menyentuh hatinya yang paling dalam.
untuk mengerti dia, untuk mengerti pergumulannya. Tentu kita tidak akan membiarkan dia melakukan dosa segala macam, tapi dengan cara yang lembut, dengan cara yang penuh kasih, dengan cara yang penuh anugerah. Seperti firman Tuhan katakan, speak the truth in love. Katakan kebenaran, pimpin mereka, ajar mereka, mengasihi mereka. Dan tentu ada waktu-waktu bisa menegur dengan keras, mendisiplin dengan tegas. Tetapi kalau mereka tahu bahwa kita mendisiplin karena kita mengasihi dia, betul-betul dia merasakan kasih itu. Nah, itu akan jauh lebih punya pengharapan kepada anak-anak. Kita ingin punya teman, itu sesuatu yang benar juga, yang baik. Kita ingin punya teman. Tapi kalau akhirnya karena kita takut kehilangan teman, kita kompromi hidup, melakukan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena takut kehilangan teman, kita mulai kompromi dalam hidup kita, mulai menjadi rusak dan kacau. Kita ingin sekali punya pacar, ya, ingin sekali punya pacar, dan boleh dan bagus, boleh, itu sangat boleh. Memang Alkitab ingin kita berpasang-pasangan, tapi karena terus tidak dapat bergumul, akhirnya buka siapapun. Kalau bukan dari Gary nggak apa-apa, tidak apa-apa, itu memang masih tidak apa-apa, ya, asalkan di dalam Tuhan. Tapi akhirnya mulai di agama apapun, ya, tidak mengenal Tuhan apapun, karena sangat kepengennya menginginkan pacar. Tidak salah menginginkan pasangan, menginginkan kekasih, ingin dikasihi dan mengasihi, itu kebutuhan dasar manusia. Tapi kalau akhirnya menjadi kompromi dengan cara yang salah, kita jatuh di dalam dosa, dan kita akan lihat menjadi semakin rumit, semakin kacau, dan semakin rusak akan hidup kita dan juga hidup Abraham dan Sarai. Yang pertama, Abraham bukan dikuasai oleh nafsu, tetapi dia caranya salah. Ya, mungkin tujuannya benar, hatinya benar, tetapi caranya salah. Dan yang kedua yang dilakukan oleh Abraham dan Sarai di sini adalah apa yang disebut sebagai respectable sin. Ya, tentu ini bersalah, nanti kita makin jelas Tuhan menegur mereka, tetapi apa yang dilakukan ini meskipun dosa adalah sesuatu yang sah pada budaya waktu itu. Ismail yang akhirnya lahir dari Hagar adalah anak yang sah dari Abraham dan Sarai sesungguhnya. Pada waktu itu sudah sesuatu yang biasa, tuannya, nyonyanya tidak bisa punya anak, mereka tidak punya anak, maka diserahkan budaknya itu memang seperti milik kepunyaan, seperti bagian daripada istrinya. Waktu diserahkan, maka anak yang dilahirkan itu adalah anak, ini Hagar seperti surrogate mother, gitu ya. Ini anak yang dilahirkan adalah anaknya Abraham dan Sarai secara sah budaya pada waktu itu. Dan tetapi Tuhan akhirnya memberi hukuman, menjadi problem yang besar nanti dalam poin yang ketiga, karena ini adalah sebenarnya salah dan tidak berkenan kepada Tuhan. Ini ketidaksabaran mereka menantikan akan janji Tuhan, tetapi tidak datang juga, dan akhirnya mereka ambil jalan pintas, dan sesuatu yang ini pun semua orang lakukan. Jadi tidak akan disalahkan oleh orang-orang pada saat itu. Apa yang mereka lakukan, karena ini sesuatu yang sudah biasa dan memang culture, budaya pada waktu itu. Dosa yang semua orang lakukan, maka pasti tidak akan disebut dosa lagi. Pasti tidak akan ditegur, pasti tidak akan menjadi problem kepada manusia di mana dia tinggal, tetapi jadi problem di mata Tuhan. Banyak sekali bukan contoh-contoh dalam hidup kita. Kita hidup dalam dunia yang sudah menjadi seperti biasa sekali. Orang-orang yang pacaran itu sebelum menikah melakukan premarital sex. Bahkan mungkin ada friends with benefit, apa dan sebagainya. Ya, menginginkan kita anak muda. Dan apalagi kita justify orang-orang Kristen. Toh sudah mau menikah. Toh sudah bahkan ada orang-orang yang sebelum diberkati pernikahannya sudah harus tanda tangan karena urusan apa dan sebagainya. Bahkan saat itu pun, bahkan orang dunia akan mengatakan, kamu sudah bahkan tanda tangan di lawyer, sudah tanda tangan di catatan sipil, sudah menikah secara resmi, bahkan tapi belum diberkati di dalam gereja. Kamu sudah sah sebagai, bahkan mereka mengatakan itu,
sudah sah sebagai suami istri secara mata hukum. Atau sudah berjanji menikah, sudah engage, sudah sesuatu yang biasa saja, tidak ada orang yang akan menyalahkan. Bahkan kalau kita tidak melakukan premarital sex itu, orang lihat akan menjadi aneh. Akan menjadi aneh. Kita tahu sekali lagi, seks itu sesuatu yang indah yang Tuhan berikan di dalam relasi suami dengan istri. Sesuatu yang baik pada dirinya sendiri, Tuhan yang menciptakan itu. Tapi kalau kemudian dilakukan tidak sesuai dengan rencana pimpinan Tuhan, maka menjadi problem di dalam hidup kita di mata Tuhan. Kita tidak memberi 1/10 daripada income, daripada apa yang Tuhan telah berikan kepada kita, tidak menahan perpuluhan yang seharusnya Tuhan diberikan kepada Tuhan karena ingin membeli mobil baru. Kenapa? What's a big deal? Semua orang lakukan itu. Kita akan justify semua orang, tanda kutip tentu ya. Banyak orang, paling sedikit yang melakukan itu. Tidak ke gereja karena holiday. Ini sesuatu yang as simple as that gitu ya. Saya sudah beberapa kali mengatakan, saya bersyukur sih. Rasanya kita sudah mengerti akan hal itu. Tapi itu sesuatu yang very simple dan sesuatu yang tidak diperhatikan. Kenapa tidak gereja? Kalau kita lagi holiday, kita lagi di Jepang, kita lagi di Korea, kita lagi di mana? Lagi holiday di Eropa, lagi jalan-jalan hari Minggu kok ke gereja. Kita banyak yang tempat yang mesti kita lihat, baik tempat yang mesti kita kunjungi hari Minggu ke gereja. Itu adalah perintah Tuhan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat itu as serious as jangan membunuh, jangan berzina. Itu menjadi bagian, bahkan kalau tidak dikatakan lebih serius karena lebih di atas. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Sudah mengerti, dan saya mendengar banyak saudara-saudara yang pergi kemana-mana holiday, ya, termasuk para pemuda-pemuda pergi 10-11 orang ke Jepang. Mereka hari Minggu sudah atur jadwalnya. Hari Minggu harus ada di Tokyo, KMRI Tokyo. Pergi beribadah situ. Saya rasa itu suatu yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Kemarin Andrew Kasim kasih sharing di Pemuda Welcoming Days. Dia mengatakan sempat di dalam hidupnya itu berjam-jam, berpuluh-puluh jam setiap hari menghabiskan waktunya main game dan sebagainya, on screen, nonton anime, ya, berjam-jam setiap hari, tidak tidur dan sebagainya. Dan itu sesuatu yang normal. Semua teman-temannya melakukan itu. Teman-temannya tentu semua itu tanda kutip lah pasti ya. Kita justified ya. Tapi mungkin banyak memang tidak akan ada orang yang menegur ya. Kecuali tahu lalu pelajarannya menjadi fail, baru problem dan bisa terjadi. Respectable sin ini yang adalah yang dilakukan oleh Abraham ya, dan kita menjadi sangat rentan juga melakukan respectable sin yang sudah biasa sekali orang lakukan. Tapi biarlah kita ingat, kita hidup pertanggungjawaban kita utama adalah kepada Tuhan. Tuhan yang telah menebus kita, Tuhan yang telah mati bagi kita. Yang ketiga, saudara sekalian, kita perlu mengerti apa yang terjadi, apa yang dilakukan Abraham ini adalah selain itu respectable sin, juga kita melihat bahwa akhirnya rencana Abraham dengan Sarah ini kelihatan berhasil awalnya. Ya. Awalnya. Tapi kemudian mulai hancur berantakan. Kelihatan berhasil. Itulah kadang-kadang kita juga hidup melakukan pikiran kita sendiri, cara kita sendiri, apa yang biasa orang lakukan karena ini adalah kita seperti berhasil. Ya. Menahan perpuluhan seperti berhasil, tidak lama lagi sudah bisa beli mobil baru. Berhasil lah. Kelihatan berhasil. Tetapi mulai rusak setelahnya. Mulai kacau, ada sesuatu yang terjadi di dalam hati kita. Sehingga mulai sesuatu yang lebih bahaya, lebih berharga itu mulai kita kehilangan. Rencana Abraham kelihatan sukses. Dia menghampiri Hagar, lalu Hagar hamil
dan melahirkan anak. Ya, melahirkan anak Ismail namanya. Tapi mulai problem muncul. Bahkan sebelum anaknya itu lahir. Dia tahu dia hamil, Hagar, dia langsung memandang rendah Sarai, nyonyanya. Sudah melihat di situ ya. Ayat yang keempat ya. Abraham menghampiri Hagar, mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya. Dia menghina, she despise her mistress. Ya. Memandang rendah, menghina. Abraham tidur sekali, langsung hamil. Kamu sudah berpuluh-puluh tahun tidak hamil juga, tidak punya anak. Sarai menjadi sedih, ya, menjadi marah, menjadi iri hati, dan dia menyalahkan Abraham. Mulai kacau sini ya. Lalu berkatalah Sarai kepada Abraham, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Salahin lagi. Tadi idenya dari dia sebenarnya. Mulai problem. Penghinaan yang kuderita ini tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku. Dia udah ngomong sendiri kan. Akulah yang memberikan hambaku kepada pangkuanmu. Tapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung. Ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya, bawa-bawa nama Tuhan sekarang. Ya. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan kau. Ya. Nyalakan Abraham. Abraham lepas tangan Abraham. Ayat yang ke-6 mengatakan, Abraham berkata, hambamu itu di bawah kekuasaanmu, udah terserah kamu dah. Ya. Perbuatlah kepadamu apa yang kau pandang baik. Ya, dia lepas tangan lah. Kamu sudah suruh, perintah, kamu salahin lagi, kamu marah, ya, semua jadi serba salah. Apa yang harus dilakukan? Ya. Hagar mulai sombong, mulai menghina. Sarai kesakit hati, sedih, marah. Ya. Abraham, apa yang harus dilakukan? Terserah kamu deh. Ya. Lebih lagi saudara sekalian, sudah membaca ayat yang ke-12, Tuhan mengatakan nanti yang lahir itu Ismail, Hagar akan melahirkan Ismail. Si anak itu seperti apa? Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar. Demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. His hand will be against everyone. He will be in hostility toward all his brothers. He will be like a wild donkey. Ya, sulitan, pergumulan yang tidak habis-habis, problem yang sampai sekarang masih terjadi. Ini adalah keturunan daripada Ismail, ya, yang sampai sekarang masih menjadi problem yang besar. Saudara sekalian, sekali lagi ini juga tentu godaan bagi kita, ya, untuk mengikuti jalan kita sendiri, pikiran kita sendiri, dan seperti berhasil. Lihat kan, justru berhasil, rencanaku ini berhasil. Tapi kalau itu tidak sesuai dengan perintah Tuhan, kehendak Tuhan, sesuatu yang kelihatan baik, kelihatan berhasil, akan mulai rusak dari dalam. Kita tidak tahu ke depan akan menjadi kerusakan yang lebih besar lagi, yang mungkin tidak ada jalan keluarnya, kecuali Tuhan intervensi dan kita kembali kepada Tuhan. Kita boleh belajar dari kegagalan Abraham di sini, saudara sekalian. Hal yang ketiga, saudara sekalian, ya, hal yang ketiga yang kita boleh pikirkan bersama-sama hari ini adalah sesuatu yang penting sekali dan yang menarik untuk kita perhatikan di sini adalah daya tarik Mesir, khususnya di dalam perjanjian lama ini, dalam kitab Pentateuch. Ini daya tarik Mesir ini sangat jelas Musa menulis, dikontraskan dengan tanah perjanjian. Ya, Mesir ini dikatakan menjadi daya tarik dari sebelum-sebelumnya. Pasal yang ke-12 kita sudah membaca, merenungkan ketika ada kelaparan di tanah perjanjian, maka Abraham pergi ke Mesir yang subur. Kesulitan di tanah perjanjian, dia pergi meninggalkan dan menuju ke Mesir, tanah yang subur itu.
Pasal 13 ayat 10 kita membaca di situ. Sebelumnya kita sudah membaca Lot itu memilih tanah lembah Yordan yang subur seperti tanah Mesir. Pasal 13 itu mengatakan. Ya, ketika Lot disuruh pilih, kau pilihlah, kamu kiri, saya ke kanan, kamu ke kanan, saya ke kiri. Abraham dengan hati yang besar memberikan Lot, keponakannya itu memilih terlebih dahulu, dan Lot melihat lembah Yordan yang subur dan memilih di sana seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir. Pasal 16 yang hari ini kita baca menarik kalau sudah perhatikan. Ya, ayat pertama mengatakan, adapun Sarai istri Abraham itu tidak beranak, ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Hagar itu orang Mesir. 2 kali dikatakan, saudara, ayat yang ketiga dikatakan sekali lagi. Jadi Sarai istri Abraham itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu. Ditegaskan. Ini menjadi menarik, ya saudara sekalian. Karena Hagar orang Mesir, maka dia subur. Sedangkan Sarai itu mandul. Sudah perhatikan di situ ada daya tarik yang besar dalam biblical theology di sini. Ya, kita mengerti bagaimana daya tarik Mesir itu begitu besar. Yang terus-menerus, dan bagian ini kita mengetahui ini Musa yang menulis, dan kita mengetahui Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, tetapi untuk menuju tanah perjanjian. Tetapi di dalam perjalanan itu orang Israel terus ingin kembali ke Mesir. Ada kesulitan sedikit saja, mereka komplain, mereka marah kepada Musa. Mengapa kamu membawa kami keluar dari Mesir? Kami ingin kembali ke sana, makanan lebih enak, meskipun kami ditindas di sana. Ada mentimun, ada labu, ada segala macam makanan yang kami tidak temukan di padang belantara ini. Kami bisa makan di sana. Ya. Ada kesulitan, tidak ada air, mereka komplain lagi. Apakah kamu membawa kami keluar dari Mesir supaya kami mati di sini? Tidak cukupkah kuburan di Mesir? Supaya kamu menguburkan kami semua di padang belantara ini. Bawalah kami kembali ke Mesir. Tarikan daripada Mesir, daya tarik yang besar dari Mesir. Di dalam ini ditulis oleh Musa untuk melihat dari mulai pertama, dari mulai Abraham. Itu daya tarik Mesir itu begitu besar di dalam hidup mereka, bangsa Israel. Dan ketika Hagar akhirnya ditekan oleh nyonyanya, oleh Sarah itu, dia akhirnya lari ke padang gurun Syur, di situ disebutkan. Padang gurun Syur ayat yang ke-16, ayat yang ke-7, ya. Dan itu adalah padang gurun Syur, itu adalah juga dekat dengan Mesir. Sebelah Mesir, persis sebelah Mesir. Saudara sekalian, setiap kali peristiwa-peristiwa paling sedikit tiga kali itu yang saya katakan, Abraham pergi ke Mesir, Lot memilih Mesir, tanah seperti lembah Yordan yang seperti tanah Mesir, Hagar ditulis orang Mesir yang subur itu. Hampir setiap kali ketika mereka memilih Mesir yang subur itu, mengakibatkan kekacauan, kerusakan, dan tidak berkenan kepada Tuhan. Kita tahu ketika Abraham pasal 12 itu dia di tanah perjanjian itu kelaparan dan dia pergi ke Mesir yang subur. Kita tahu dia hampir kehilangan Sarai kalau tidak Tuhan intervensi. Firaun di Mesir itu mau mengambil Sarai menjadi istrinya, dan hampir seluruh janji Tuhan itu berantakan kalau bukan Tuhan yang intervensi dan menjaga itu. Ketika Lot memilih lembah Yordan yang subur seperti tanah Mesir, kita tahu di dalam pasal selanjutnya Lot akhirnya ditawan, hampir dibunuh oleh raja yang melawan, yang berperang dengan Lot. Dan kecuali Tuhan intervensi melalui Abraham menyelamatkan Lot, Lot akan sudah pasti mati di situ, di tangan musuhnya. Dan nanti kita tahu pasal 19,
Sodom dan Gomora akhirnya dihancurkan karena tempat di mana Lot memilih tempat seperti tanah Mesir itu. Dan kita membaca juga ketika yang ketiga Hagar itu ditulis sebagai orang Mesir yang subur, yang akan melahirkan anak. Kita tahu tadi seperti sudah kita baca, Ismail itu menjadi duri di dalam daging bagi Israel. Sepanjang sejarah Ismail dan keturunannya menjadi kerumitan, permusuhan yang tidak habis-habis. Sampai hari ini kita menyaksikan, kalau sudah mengikuti berita, terus peperangan yang tidak habis-habis. Dan semakin sangat menegangkan sekarang. Ketika Israel membunuh pemimpin daripada Hamas. Ketika Israel membunuh, kemungkinan besar dia tidak ngomong, Israel tidak ngomong, tapi hampir boleh dipastikan Israel yang bunuh Hamas, pemimpin Hamas. Israel yang membunuh salah satu pemimpin Hezbollah, Lebanon. Pemimpinnya dibunuh oleh Israel. Dan mereka pasti akan balas. Tidak mungkin tidak balas. Peperangan yang tidak habis-habis sampai hari ini. Saudara sekalian, daya tarik Mesir di sini adalah artinya kita memilih jalan yang lebar dan mudah. Lebar dan mudah. Meskipun kita tahu itu tidak berkenan kepada Tuhan. Dan hari ini kita diberi peringatan itu selalu akan menghasilkan kerusakan dan kekacauan pada akhirnya. Apa bentuk tarikan Mesir di dalam hidup kita? Ini menjadi pertanyaan untuk OSG bisa. Ya, sudah diskusi, sharing. Apa bentuk tarikan Mesir, daya tarik Mesir itu di dalam hidup kita? Ada pemuda yang mengatakan pemuda-pemuda ini kita weekend sibuk sekali. Ada welcoming days bukan sekedar welcoming days, tapi mempersiapkannya sebelumnya dan sebagainya. Ya, kita kebaktian gereja, ada rapat, ada apa dan sebagainya, sibuk anak-anak pemuda kita. Sabtu Minggu sibuk. Ya, bahkan dari Jumat malam mungkin sibuk. Terus bagaimana kita bisa compete dengan teman-teman kita yang tidak ke gereja? Mereka banyak waktu. Mereka lebih banyak waktu, jauh lebih banyak, paling sedikit weekend. Mereka bisa belajar dengan lebih banyak waktunya. Sedangkan kita sibuk di gereja dengan segala macam. Saudara, itu tarikan Mesir, saudara. Ya, para pemuda-pemudi di sini. Itu tarikan Mesir, saudara-saudara, jangan ditipu oleh hal itu. Saudara pikir itu satu-satunya waktu untuk belajar lebih banyak, pasti lebih pintar, pasti lebih berhasil. No, banyak sekali aspek hidup kita. Saudara pernah mengalami ada waktu-waktu saudara banyak waktunya, tapi kamu sudah nggak bisa belajar, nggak bisa masuk, nggak bisa mengerti, meskipun waktunya banyak. Tapi ada waktu-waktu saudara kayak seperti mepet sekali. Ya. Tapi dengan anugerah Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, saudara bisa cepat sekali mengerti. Ada banyak waktu, ada banyak aspek. Ada waktu-waktu di mana tentu saudara jangan terlalu sibuk, terlalu banyak pelayanan di gereja, bahaya juga, tidak boleh. Ya, saudara, apapun ada, ikut 7-8 pelayanan, mungkin terlalu banyak, gitu, harus dikurangi. Perlu belajar, memang perlu waktu untuk belajar. Tapi jangan pikir kalau saudara ikut aktif melayani, memberitakan firman Tuhan, saudara berdoa, saudara ikut belajar firman, melayani bersama-sama, saudara itu lebih rugi daripada orang-orang yang tidak ke gereja. Banyak mereka tidak ke gereja, mereka menjadi rusak hidupnya, menjadi kacau hidupnya. Habiskan waktunya clubbing dan sebagainya. Contoh kemarin kesaksian Andrew, dia pernah di dalam hidupnya itu seperti, kalau dihitung jamnya itu kira-kira 7 bulan. Kira-kira 7 bulan dia nonton anime dan bikin itu, kira-kira 7 bulan di dalam 1 tahun. Bisa bayangkan,
dia nonton anime dan main games, ya, berhari-hari. Itulah orang yang tidak dia belum bertobat waktu itu, ya, dan kacau, rusak hidupnya. Self-centered life, ya, itu menjadi tarikan yang besar kita hidupnya untuk diri sendiri, untuk keuntungan diri. Saudara, mengikut Tuhan dipanggil untuk menyangkal diri, memikul salib, mengikut Kristus. Kita dipanggil untuk mengasihi orang lain, menganggap yang lain lebih utama dari dirimu sendiri, seperti Kristus telah datang ke dalam dunia. Dia tidak memikirkan dirinya sendiri, tetapi dia mengosongkan dirinya, ambil rupa seorang hamba, dan melayani, bahkan melayani sampai mati karena kita. Pernah satu kali saya sempat marah di mimbar ini, karena waktu ini sudah lama, saya hanya mengambil contoh saja. Karena ada orang-orang yang diajak untuk pelayanan, dan mengatakan, what's in it for me? Ketika diajak pelayanan, what's in it for me? Saya marah sekali, karena kalau kamu sikapnya demikian, kamu tidak pernah mengerti kasih anugerah Tuhan. Kalau Tuhan Yesus diperintahkan Bapaknya suruh datang ke dalam dunia, dan dia mengatakan, what's in it for me? Dia tidak akan datang ke dalam dunia. Dia tidak akan melayani kita. Dia tidak akan menderita dan mati bagi kita. Saudara sekalian, self-centered life, kita pikir ini daya tarik Mesir, ini daya tarik Mesir yang real di dalam hidup kita. Pikir sendiri, saya sudah sibuk, sudah banyak urusan sendiri juga, hal yang banyak. Tentu kalau kita ada pergumulan dan sebagainya, ada waktunya kita perlu mengurusi, memikirkan. Tapi kalau seluruh hidup kita adalah hidup bagi diri, hidup untuk kepentingan diri, yang tidak akan habis-habis sebenarnya, kebutuhan diri tidak akan habis. Orang yang hidup buat kekayaan, dia akan terus rasa miskin. Itu yang terjadi. Kalau kekayaan itu menjadi idol, menjadi berhala kita pikir orang yang sudah kaya, dia akan justru terus merasa miskin dan merasa tidak cukup. Orang yang menganggap akan kecantikan, kegantengan itu yang paling utama dalam hidupnya, dia akan merasa jelek. Selama-lamanya akan merasa jelek. Karena itu dia terus perhatikan, terus dandan, terus menjaga dirinya. Dia akan terus merasa kurang. Orang yang menganggap kepintarannya itu adalah idols yang paling berharga, dia akan terus selama-lamanya merasa bodoh. Dia akan terus penuh ketakutan, diketahui bahwa dia sebenarnya tidak sepintar yang dia nyatakan di depan orang lain. Itu loh paradoks atau kontradiksi daripada orang yang memusatkan dirinya, self-centered life. Alkitab mengajarkan kepada kita, kau mau mengikut aku, Tuhan Yesus mengatakan, kau mau mengikut aku, kau harus menyangkal diri, memikul salib, mengikut aku. Ikuti, masuk jalan yang sempit dengan pintu yang sempit. Ada jalan yang lebar, pintu lebar, banyak orang masuk di dalamnya. Itulah tarikan Mesir. Lebar, kelihatan enak, kelihatan bagus. Masuk di dalam. Banyak orang masuk. Kalau tidak ada tarikan yang besar, tidak banyak orang yang masuk. Sedikit orang yang masuk. Tarikan begitu besar. Mesir yang subur. Hagar orang Mesir, Abraham tidur sekali langsung hamil. Subur. Tapi mulai rusak. Sedikit demi sedikit. Menjadi rusak. Menjadi kekacauan. Biarlah kita boleh sungguh-sungguh mengerti akan bahaya tarikan Mesir, mengambil jalan pintas yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bukan kita mau mengambil jalan yang pokoknya susah, pokoknya yang susah yang kita ambil. Itu jadi orang aneh, bukan. Pokoknya mau cari susah. Bukan mau cari susah, saudara. Kita mau mentaati kehendak Tuhan.
Bukan mau cari susah, tetapi kita tahu mengikuti kehendak Tuhan. Tuhan sudah beritakan, sudah kasih tahu, kau mengikut aku, kau harus menyangkal diri, memikul salibmu setiap hari. Bukan sekali-sekali. Bukan seminggu sekali. Setiap hari. Memikul salib. Dan mengikut aku. Meneladani aku. Karena di dalamnya, meskipun jalan yang sempit, jalan yang penuh kesulitan. Di tengah-tengah di dalam dunia ini yang penuh dosa akan ada kita dipanggil seperti itu. Kamu di tengah kesulitan pergumulan itu ada Tuhan yang menyertai. Ini jalan yang sempit, yang sulit. Tapi ada Tuhan yang menyertai. Ada penghiburan Tuhan, ada kekuatan Tuhan. Seringkali penghiburan Tuhan itu diberikan di tengah kesulitan pergumulan kita. Jangan kita lari dari Tuhan, kita datang kepada Tuhan seperti Abraham. Dia datang kepada Tuhan sebelumnya, pasal 15. Dia datang kepada Tuhan. Tidak berdaya, dia berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan memberi kekuatan kepada dia. Tadi lagu yang kita nyanyikan, sepanjang jalan Tuhan pimpin, itu cukup bagiku. Lagu itu semakin bermakna ketika saudara di dalam kesulitan, pergumulan. Kalau saudara jalannya lancar, semuanya bagus, semuanya, ya kita tentu bersyukur juga untuk hal itu. Ya. Tapi saudara menyanyikan lagu itu tidak menghayati ketika saudara di dalam tantangan kesulitan mengikut Tuhan, taat kepada Tuhan, tapi ada kesulitan. Tetapi engkau mau taat terus kepada Tuhan. Dan saudara akan mengatakan, sepanjang jalan Tuhan pimpin, itu cukup bagiku. Bukan ada kelancaran, segala macam, tapi sepanjang Tuhan pimpin, Tuhan sertai, maka itu cukup bagiku. Kalau lancar, jalan besar, kelihatan baik, tapi tidak ada penyertaan Tuhan di situ. Tidak ada kekuatan penghiburan Tuhan di situ. Tuhan ingin kita hidup di dalam kehendak-Nya. Sudah terakhir kita renungkan pagi ini. Terakhir ada kita melihat ada paralel yang penting tentang penindasan yang dialami oleh Hagar, oleh Sarai. Ya, ketika Sarai mulai menghina, dan ketika Hagar mulai menghina Sarai, maka Sarai menjadi marah, iri hati dan sebagainya, dan dia mulai menindas akan Hagar sehingga Hagar lari meninggalkan Abraham dan Sarai. Ini ada paralel yang penting juga, sekali lagi dalam biblical theology kita mengerti di sini. Ada paralel dengan penindasan yang dialami Israel oleh bangsa Mesir. Penindasan yang dialami Hagar oleh Sarai, Sarai menindas dia, dan dia lari menuju padang gurun Syur dekat Mesir itu. Ini paralel secara terbalik dengan penindasan yang dialami oleh orang Israel yang dilakukan bangsa Mesir. Ya. Jadi penindasan yang dialami Sarai ini adalah hamba perempuan dari Mesir, jadi gambaran miniatur terbalik yang nanti akan dialami Israel di Mesir, oleh bangsa Mesir. Dan ini juga menjadi berita terbalik yang diberitakan di dalam Kejadian pasal 16. Tuhan berkata kepada Firaun melalui Musa, ya, let my people go, keluar, biarkan umatku pergi meninggalkan Mesir menuju tanah perjanjian yang aku sediakan mereka. Tapi di sini Tuhan berkata kepada Hagar, ayat yang ke-9. Tuhan berkata kepada Hagar, lalu malaikat Tuhan berkata kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Jadi persis terbalik, saudara sekalian. Dengan kata lain, orang Israel itu akan mengalami kemerdekaan dengan meninggalkan perbudakan Mesir. Mereka diperbudak di Mesir nanti dalam kitab Keluaran, ya. Mereka diperbudak di Mesir dan
Tuhan akan membebaskan mereka akan mengalami kemerdekaan dengan meninggalkan Mesir, meninggalkan perbudakan di Mesir. Tetapi Hagar justru akan menemukan kemerdekaannya ketika dia kembali kepada perbudakan di bawah Abraham. Kembali, Tuhan bilang, kembalilah. Jangan kau dekat Mesir itu, tapi engkau kembali di dalam perbudakan. Biarlah engkau ditindas, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Abraham dan Sarai khususnya di sini. Kenapa demikian? Kita tahu kalau merdeka dari Mesir jelas sekali, mereka dianiaya, ditindas, Tuhan membebaskan mereka. Musa berkata kepada Firaun, "Let my people go." Tuhan berkata, biarkan umatku pergi meninggalkan Mesir. Sekarang justru Hagar diperintahkan, kau kembalilah kepada Abraham, biarkan dirimu ditindas. Karena apa? Karena tidak ada berkat bagi orang-orang yang berada di luar janji Allah kepada Abraham. Tidak ada berkat bagi orang-orang di luar janji Allah kepada Abraham. Hanya orang-orang yang ada di dalam iman yang sama dengan Abraham. Seperti janji Tuhan, semua bangsa akan menjadi berkat. Melalui engkau bangsa-bangsa akan diberkati. Orang-orang yang melawan engkau, yang mengutuk engkau, akan dikutuk oleh Tuhan. Saudara, ini adalah bayang-bayang dari apa yang dikerjakan oleh Kristus bagi kita. Yang telah melepaskan kita dari perbudakan dosa yang sangat berat menekan kita. Tapi waktu kita dibebaskan dari perbudakan dosa, kita tidak dibawa untuk boleh melakukan apa saja yang kau inginkan. Kemerdekaan yang sejati itu adalah membawa kita kepada perbudakan di dalam Kristus. Perbudakan kepada Kristus. Dia adalah satu-satunya Tuhan. Dia adalah satu-satunya Tuan. Ya, Lord, Master, itu kata yang sama sebenarnya. Dia adalah satu-satunya Tuhan dan satu-satunya Tuan yang di dalam perbudakan kepada Dia, kita mengalami kebebasan yang sejati. Kemerdekaan yang sejati. Hanya dalam Kristus. Kristus mati memang membebaskan kita dari perbudakan dosa yang mencengkram, binasakan. Mungkin awalnya kelihatan baik, mungkin awalnya kelihatan subur, tetapi akhirnya akan menghancurkan hidup kita. Tapi Dia ketika membebaskan kita, menebus kita, maka kita dibawa menjadi milik daripada Kristus. Kalau sudah mengikuti konteks pada waktu itu dalam Perjanjian Baru khususnya, dalam perbudakan di Roma, sudah nonton film Gladiator, sudah tahu, ya. Gladiator dulu sebelumnya menjadi budak daripada tuan yang kejam, ya. Dan ketika ada tuan yang datang, tuan yang baru, orang yang mau beli budak di pasar budak, maka dia datang tawar menawar, dan akhirnya budak itu dilepaskan dari rantainya dan dilepaskan. Sekarang budak itu menjadi milikku, aku yang telah membeli. Dia tetap menjadi budak, tetapi dia, kalau tuannya adalah Tuhan yang mengasihi dia, kalau tuannya adalah Tuhan yang telah mati bagi dia untuk menebus kita, membebaskan kita, maka kita akan menemukan kebebasan yang sejati. Kebebasan, sekali lagi, kebebasan bukan tidak ada batasan. Kebebasan yang sejati adalah kita menemukan batasan yang benar. Batasan yang sesuai dengan natur kita, yang diciptakan untuk Tuhan. Dan hati kita akan terus gelisah sampai kita menemukan damai yang sejati, kebebasan yang sejati di dalam Tuhan. Karena Tuhan telah ciptakan kita untuk dirinya. Inilah yang lakukan Kristus. Inilah yang kita melihat terjadi, menjadi bayang-bayangnya kita melihatnya di dalam kehidupan Abraham dan khususnya Hagar di sini. Biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah ditebus oleh Kristus, ditebus, dibayar dengan harga yang lunas,
Maka biarlah kita tahu kita adalah milik Tuhan. Kita adalah budaknya Kristus. Kita adalah hamba, kalau pakai istilah yang lebih enak didengar. Ya, saudara adalah hamba-hamba Tuhan. Semua kita adalah hamba-hamba Tuhan. Ini yang saya terus tekankan di gereja ini, biarlah kita boleh mengerti bahwa kita adalah hamba Tuhan. Semua kita. Karena kalau engkau bukan hamba Tuhan, kau hambanya siapa? Kalau kita bukan milik Tuhan yang telah ditebus oleh Kristus dengan harga yang lunas, kita milik siapa? Artinya kita sebagai hamba, sebagai milik Tuhan, kita boleh melakukan apa, kita tidak boleh melakukan apa yang kita inginkan sendiri. Tetapi kita melakukan apa yang Tuhan kita inginkan. Atau lebih dalam lagi kita boleh mengerti, Tuhan bekerja juga dalam hati kita, membentuk hati kita sehingga hati kita menginginkan apa yang Tuhan inginkan. Hati kita bersukacita terhadap hal-hal yang membawa sukacita dari Tuhan. Hati kita dihancurkan oleh hal-hal yang menghancurkan hati Tuhan. Hati kita memiliki damai seperti Kristus yang memiliki damai. Damai aku berikan kepadamu. Damai yang bukan dari dunia ini. Damai yang dari sorga. Memelihara hati dan pikiran kita. Di tengah kesulitan, tengah tantangan, dalam pergumulan, di tengah-tengah memikul salib, ada damai sejahtera Tuhan. Ada kekuatan Tuhan. Ada penghiburan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Bapa di surga, kami sekali lagi bersyukur firman-Mu yang mengajar, mengingatkan, menegur, menghibur, memberi kekuatan kepada kami. Tolonglah kami melalui contoh hidup Abraham, termasuk kegagalannya, mendorong kami untuk makin taat kepada Tuhan, makin mengerti jalan Tuhan yang indah, yang berharga, yang penuh dengan damai sejahtera, yang dari Tuhan sendiri, penuh dengan penyertaan dan penghiburan dari Tuhan. Tengah segala tantangan, kesulitan, bahkan daya tarik Mesir yang ada di sekitar kami, Tuhan tolong kami terus setia hidup di dalam kehendak-Mu. Pimpin kami, beri kekuatan kepada kami untuk setia mengikut Tuhan seumur hidup kami, sampai kami bertemu muka dengan Engkau, dan mengalami sukacita yang berlimpah-limpah di hadapan-Mu, mengalami nikmat selama-lamanya. Terima kasih Bapa di surga, pimpin berkati kami semua, anak-anak-Mu di tempat ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin.